Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, al-fadil khusus bil khusus, Ra'isul Muassasah Ma'had Maslakul Iman Abuya Haji Abdurrahman Sarbini. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya. Khabratil mukarramin wal muhtaramin, akhina fillah, Ustazuna Ustaz Mutahuddin Al-Hadi, Khabratil mukarramin, akhina fillah, Ustazuna Ustaz Muhammad Wildan, dan para hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah inayahnya Allah. Alhamdulillah masih terus istiqomah dalam rangka thalabul ilmi setiap malam Kamis di Majlis Ta'lim Maslakul Iman. Mudah-mudahan semuanya pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang istiqomah, karena istiqomah itu khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Makanya sungguh beruntung bagi orang-orang yang istiqomah. Alhamdulillah saya kenal ilmu itu dari dulu kecil. Dari Bang Ita kecil sama Bang Ita. Dari Bang Ita masih ketua, zamannya ke Topik masih ketua tuh. Terus lanjut Bang Ita, terus lanjut Anam ya? Ya Anam ya, sempat ya? Lanjut Anam, terus Wildan. Alhamdulillah Irmi masih tetap berjaya. Ya, masih tetap istiqomah. Berkahnya siapa? Berkah dari doa-doa guru kita. Ngaji mah gak usah jauh-jauh. Insya Allah istiqomah di sini juga ente. Coba dah. Minimal kayak Ustaz Wildan. Subhanallah. Iya. Subhanallah pokoknya beliau. Khair deh. Boleh ngerokok deh? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wal qaswah wa hiya ghadul qalbi wa jumudihi hatta la yata'assara bil maw'ati. Diterangkan sama-sama kita ngaji, saya juga ngaji nih. Ya. Karena kita juga semua butuh ilmu, butuh nasihat. Wa iyyaka wal qaswa wa yadhulul qalbi wa jumudihi hatta la yata'assara bil maw'ati. Jauhilah dirimu dari kekerasan hati dan kebukuannya, karena sifatnya manusia itu al-insan mahallul khatab wan nisyan. Manusia mah tempatnya salah, tempatnya lupa, tempat salah sama tempat lupa. Kadang-kadang lupa naruh HP, ya, kadang-kadang lupa naruh duit,
Kadang-kadang ya, sama bini lupa nggak? Kagak, itu mah kia. Lupa naruh apa? Lupa naruh hati. Oh, itu perasaan buat itu mah. Lupa naruh hati. Ya. Namanya manusia sering lupa, kadang-kadang suka bikin khilaf. Hampir semua manusia. Ya. Karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat Allah ciptakan emang udah takdirnya dia apa? Senantiasa bertasbih sama Allah. Dan iblis pun ditakdirkan oleh Allah senantiasa menggoda manusia. Nah, manusia berada di tengah-tengah itu. Ya, kadang kita bisa menjadi iblis, kadang kita bisa menjadi malaikat. Di tengah-tengah itu Allah lengkapi semua karakter iblis, hewan, manusia, malaikat ada pada diri manusia. Makanya manusia itu lengkap. Tergantung kitanya masing-masing tuh. Tergantung mau milih jalan yang mana, jalan kanan, jalan kiri. Tergantung kita. Tuh. Tapi kita diperintahkan untuk apa? Untuk menjauhi diri kita daripada yang namanya kekerasan hati dan kebukuannya. Kadang-kadang kita nggak sadar, Bang. Nggak sadar kita gibah. Ya. Namanya circle atau circle. Bahasa sekarang tahu kan circle, bahasa tongkrongan lah gitu. Pena bestie kalau cewek nih. Namanya circle, masing-masing bocah tongkrongan. Kadang-kadang ada 3 orang ngomongin si anu yang jauh di sono. Datang ke sini ngomongin ini, yang ngomongin anu yang jauh di sono. Itu nggak luput. Tapi kita nggak pernah bercermin sama diri kita sendiri bahwa diri kita itu seperti apa. Ya, sama, saya juga begitu. Ya, kadang-kadang namanya manusia suka khilaf. Makanya jangan lepas diri kita untuk senantiasa minta nasihat kepada para ulama, kepada para guru, serta minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajumudi hatta la ta'athara bil mau'ati. Yang menyebabkan itu, kalau kita kerasnya hati, tidak akan berpengaruh nasihat-nasihat tersebut. Terkadang kita nggak sadar sama perbuatan kita yang menyebabkan hati kita menjadi keras. Terus ogah nerima nasihat-nasihat orang lain yang baik. Tuh. Merasa dirinya udah semuanya dah. Wah, dinasehatin begini, nggak peduli. Nasehatin begini, nggak terima. Ya. Bener gak ya? Gitu. Tapi kita beruntung di circle yang mana kita hidup, kita kumpul sama orang-orang yang senantiasa beriman sama Allah. Tuh. Di saat kita melakukan kesalahan, ada temen yang ngingetin. Oh, zaman sekarang jarang, Bang. Zaman sekarang tuh jarang. Yang mana temen saling mengingatkan satu sama lain, nyok ngaji. Udah jadwalnya nih malam Kemis. Nyok ngaji udah jadwalnya nih malam Rebo. Nyok ngaji udah jadwalnya malam Jumat. Misalnya. Beruntung ente masih ketemu yang namanya majlis taklim. Karena berapa banyak daerah-daerah di luaran sana yang gak ketemu yang namanya majlis-majlis taklim. Rindu. Beruntung banget, Bang. Kenapa? Karena hidup ente, lingkungan ente semuanya orang-orang yang demen
ngaji, demen ibadah, demen sholat, demen zikir. Apalagi guru kita selalu dampingin, selalu ngayomin tuh. Subhanallah. Ada Bang Ita, selalu ngayomin. Makanya beruntung banget. Coba ente kalau udah kerja, merasa sibuk, segen ama ngaji. Wah, belaganya anak masih sibuk sama ngaji. Gitu. Makanya walaupun udah kerja, harus tetap ngaji. Nggak sempet malam Kamis, malam Rebo. Nggak sempet malam Rebo, malam Jumat. Nggak sempet juga diajiin dah. Wala yuraku wala yulayyinu inda dzikril mauti. Orang-orang yang hatinya keras dan beku, sikapnya itu nggak lembut dan tidak lunak. Ya, sama orang pengennya bawaannya kasar mulu. Ingat orang pengennya bawaan kesel mulu. Ya, nah, orang lewat pakai motor berisik, siapa sih lo? Ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman tuh, wah itu nguji dia tuh bagi gimana ya, Mas? Subhanallah, motor adem banget suaranya. Gitu. Padahal dalam hati, Masya Allah. Ini bocah berisik bentang. Main hadroh, gitu kan. Padahal bagi orang yang beriman, itu diuji gitu. Nah, berisik mah pasti, Bang. Indah zikril mauti, orang yang keras hatinya dan bekunya juga, beku hatinya, keras hatinya, enggan namanya mengingat mati. Ya, nggak mau dia nginget mati, nggak mau nginget dosa, nggak mau nginget apa tuh perbuatan dirinya. Makanya kalau dalam taklim itu kita diperintahkan apa? Ibda binafsi. Kita mulai dari diri kita dulu, pelan-pelan. Ya walaupun kita bukan orang benar, bukan orang baik, minimal belajar baik. Jangan sampai nyakitin orang. Jangan sampai kita bikin kecewa orang. Kalau dunia kerja jangan sampai bikin kecewa bos. Ya, yang penting jangan cari muka. Kalau dunia kerja tuh. Yang penting kita melakukan kewajiban tapi jangan sampai bikin kecewa atasan, tanggung jawab dengan pekerjaan kita. Gitu. Ya. Namanya orang kerja kan, circle kerja itu ada yang kerja sini. Biasanya circle kerja tuh apa sharingnya dia? Wah, gua nggak betah nih sama temen yang begitu tuh. Dia nyari muka mulu sama atasan, gitu ya? Ayo. Jangan. Selagi kita melakukan pekerjaan dengan baik, tanggung jawab, jalanin aja. Selebihnya Allah yang nentuin. Ya. Karena orang-orang begitu biasanya awet, Bang. Gitu. Wahwalil akhirati, dan orang-orang yang kerasnya hati dan bekunya hati pun akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Udah pasti itu. Karena ada namanya tabur tuai sebab akibat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Ya. Nabi mengatakan yang paling dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras. Mudah-mudahan walaupun kita keras, tapi kita senantiasa bertaubat sama Allah. Ya, minta ampun sama Allah. Namanya manusia mah, dosa mah pasti ada. Tapi kita tetap minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama dari perbuatan zalim terhadap diri sendiri dan zalim terhadap orang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, man isyaqa'u arba'un. Ya. Nabi bersabda, yang mengatakan man isyaqa'u arba'un, kesengsaraan itu ada 4. Ada berapa? Berapa? Apanya? Kesengsaraan. Al-ula qaswatul qalbi. Apa yang pertama? Qaswatul qalbi, kerasnya hati. Kita kalau punya hati keras, nggak bakal bisa nerima orang lain bahagia, nggak bakal bisa nerima orang lain senang, nggak akan terima orang lain hebat, nggak akan terima orang lain pintar, nggak akan terima semuanya, nggak akan terima. Karena apa? Yang ada di dirinya cuma hati iri, dengki, perbuatan hasad dan hasud. Tuh. Nggak terima deh. Apaan sih anu? Baru kayak anu. Gitu. Ya. Misalnya Igan dia nurunin beli ZX. Kata Pido, tibang ZX. Kata Pido, gua aja Mio biasa aja. Gitu. Misalnya, menerima tuh bang. Orang lain lebih maju nggak akan terima. Itu hati-hati itu. Ya. Itu juga bisa menyebabkan perkara kerasnya hati. Makanya jangan main-main sama hati. Ada yang punya pacarnya direbut, wah kagak terima, pacar gue direbut nih. Ya. Jangan bini gue diambil, dia kawin duluan misalnya tuh. Bisa. Udah diikhlasin, jangan sampai gak terima. Kenapa? Takutnya hati itu jadi keras, Bang. Ya. Takutnya hati menjadi keras. Wah, gua ngangon lama-lama jadinya mau aja gua. Dikira kambing kali diangon ya. Gitu. Wa jumudul ain, ya. Bekuknya jumud. Kopi gahwe. Wa jumudul ain, bekuknya pandangan mata, pandangan zahiriyah dan pandangan batiniyah. Tahu jumudul ain? Selalu nganggap rendah orang. Ada orang emang punya karakter hebat. Bisa apaan tuh? Ada orang punya ilmu bagus. Pokoknya nggak bagus saja. Misalnya Bang Ali jago main hadronya. Terus temennya ada yang lebih jago lagi. Dia baru belajar malnya bisa apa? Jangan gitu deh. Misal itu kan. Emang gitu. Sama mentang-mentang jago main tumbuknya, orang lain main tumbuk rasanya panas aja. Jangan. Ya. Jumudul ain. Wal hirsi,
termasuk orang yang sengsara juga, yaitu orang yang serakah. Serakah, tahu serakah? Maruk, rakus, ya semuanya diembat dah. Apa aja masuk. Watulul amal, panjang angan. Alhamdulillah saya punya Alphard, alhamdulillah saya punya Jet Eng, alhamdulillah. Ngimpi gitu. Ya. Angan-angan boleh, tapi jangan tinggi-tinggi. Ya, ntar nggak kita sanggupin, gila, repot. Ya, minimal kita menyesuaikan diri kita. Kita nyanggupnya di mana, kuatnya di mana, itu yang kita miliki. Jangan memaksakan kehendak. Nanti juga kalau Allah udah kasih mah merutup. Ya. Kita pengen punya dapat bini yang cakep, menor misalnya. Tapi apa? Di saat kita nyamperin calon kita, tibang apa? Mandi kagak, rambut dekil, pakaian compang-camping. Lah pacarnya ge oga nemuin. Udah gitu jajannya cuma apa? Teh pucuk. Sama cilor. Nah, sedangkan di mindset pasangannya apa? Wah, ntar jalan nih. Makan nih kayaknya di Jeko enak. Gitu kan? Akhirnya apa timbulnya? Kekecewaan yang ada di dia. Minimal kita mencari yang sesuai dengan diri kita. Emang kita biasanya ngopinya ngopi hitam, cari yang bisa nerima ngopi hitam. Jangan nyari yang susu. Belum tahu ente nikmatnya kopi ya. Di balik susu itu warnanya hitam. Nah, karena kopinya kopi hitam. Gitu Bang Alan. Ya. Tanya sama suhu. Puh, gimana Puh? Tanya sepuh iki, subhanallah beliau. Karena kopinya kopi hitam dong. Belum tahu ente. Faktaris min hadhil arba'in, maka hindarilah keempat perkara tersebut. Ya, jangan sampai kita mendekati perkara-perkara tersebut. Wa fil hadisil akhar, di dalam hadis yang lain. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu annallaha la yuqbalu du'a min qalbin ghafil. Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala la yuqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa daripada hati-hati yang keras dan lalai. Ya. Karena dijelaskan lagi wal ghablatu dunal qaswah. Ya. Wahia madmumah. Yang dimaksudkan ghaflat tersebut seneng lakuin perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya, jangan sampai kita masuk ke ranah tersebut. Mudah-mudahan kita pelan-pelan kita belajar jadi orang baik. Ya. Namanya kita belajar, karena belajar sampai mati. Wabiha goyatud doro. Ya. Yang termasuk goplah juga
nggak mau nerima nasihat, wal qalbul ghafil wa huwa alladhi la yastayqadu wa la yantabih. Dia nggak mau sadar, apa ya, dan orang yang lalai tersebut yaitu orang yang nggak sadar, nggak mau bangun akan dari nerima nasihat, walayan tabih, dan nggak memperhatikan akan kelalaian dan kelupaannya. Nggak hati-hati. Kita kadang namanya manusia suka nggak hati-hati. Ada rambutan punya orang rambet, ada jambu pinggir jalan rambet. Ya namanya bocah pengajian atau ya, pohon kacang panjang di sawah juga diketik. Ya. Ikan gurame pancingin bayi itu. Kalau ngaji nginep dulu. Barengan kita ya. Gitu. Ya, kadang-kadang itu di masa kecil kita tuh begitu, namanya zaman dulu ya, mungkin zaman sekarang beda. Lebih mantap lagi. Lebih hebat lagi dulu kacang panjang karang ayam, meningkat namanya. Kambing juga ada. Imigrasi. Jangan lama-lama. 3 menit lagi. Wala yaltafit ilaiha min ghaflatihi wa sahwihi. Dia enggak memperhatikan kelalaiannya dan kelupaannya. Wastighaluhu bila bihi walahwihi, dan gak memperhatikan kesibukannya, permainannya, walahwihi, dan senda guraunya. Kadang-kadang kita sama orang bercanda suka berlebihan, itu kudu dipikirin. Ya, zaman sekarang kan mentang-mentang gaya bercandanya ngata-ngatain gara-gara apa tuh? Biasanya ngata-ngatain dari itu. Gaya bercandanya, botak, gitu misalnya. Doble. Misalnya ya, kita ngatain. Kadang-kadang bercandanya berlebihan, kita nggak tahu bahwa kita udah bikin sakit hati orang lain. Padahal cuma bercanda. Cuma bercanda, tapi dia sampai apa? Sampai hatinya sakit. Itu juga kadang bisa menyebabkan hati kita menjadi keras. Hati-hati tuh, apalagi sampai orang sakit hati, wah luar biasa. Kalau kita nggak dapat maafnya, Masya Allah itu. Wa zakhari fi dunyahu, dan seneng akan keduniaannya. Wattiba'i hawahu, dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Tuh. Ya, yang termasuk lalai tersebut tadi, kita senang dunia, misalnya kita nyari duit mulu sampai lupa ibadah, lupa ngaji, dan senantiasa mengikuti hawa nafsu kita. Qala Allah Ta'ala li rasulihi alaihi salatu wassalam, terakhir, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-A'raf, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal.
Dan sebutlah nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatimu. Tadarru'an. Dengan apa? Dengan merendahkan diri kita kepada Allah. Wa khifatan, dengan rasa takut kita kepada Allah. Wa dunal jahri, dan tidak mengeraskan minal qawli, daripada suara-suara kita. Bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Makanya kita dianjurkan tuh agar senantiasa kita minta ampun sama Allah, berzikir sama Allah, bertobat sama Allah, mohon doa sama Allah dengan merendahkan diri kita. Makanya dalam Islam itu merendahkan diri kita dengan apa? Menjalankan sholat 5 waktu, dengan kita bermunajat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takum minal ghafilin, mudah-mudahan kita nggak termasuk dari orang-orang yang lalai. Amin ya rabbal. Fanahahu an ayyakuna min ahlil ghaflati wallahu ta'ala a'lam bishawab.